Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, besaran Pak? Saya di sini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ibadah betul. Tadi bahasa apa Pak? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahasa umum aja. Apa aja? Persiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. Ada bahas kasus Pertamina masih Bang? Kalau soal kasusnya Pertamina ada nggak Bang? Bang. Thank you Bang. Makasih Bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung.
Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, besaran ya? Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada betul. Tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa, Pak? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahasa umum aja. Apa? Persiapan kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih Bang. Kalau soal Bang, kasus kasusnya Pertamina ada nggak Bang? singgung, Bang. Bang. Thank you Bang. Makasih Bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina,
termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, habis lain loh. Saya ini Rabu jam 5 di katedral. Iya sih, ada tapi tadi Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahasa umum aja. Apa? Persiapan kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih Bang. Kalau soal Bang, kasus kasusnya Pertamina ada paling Bang. singgung, Bang. Thank you Bang. Terima kasih Bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, habis lain loh. Saya ini Rabu jam 5 di katedral. Iya sih, ada tapi tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahasa umum aja. Apa? Persiapan kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih Bang. Kalau soal Bang, kasus kasusnya Pertamina ada paling Bang. singgung, Bang. Thank you Bang. Terima kasih Bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama
atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Mbak besaran ya? Saya ini Rabu jam 5 di katedral. Iya sih, ada berfungsi. Tapi tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahasa umum aja. Apa? Persiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih Bang. Kalau soal kasusnya Pertamina ada nggak Bang? Bang. Thank you Bang. Makasih Bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram.
Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, besaran nggak? Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada proses. Tapi tadi Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahasa umum aja. Apa aja? Persiapan kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih Bang. Kalau soal Bang, kasusnya Pertamina ada nggak Bang? singgung, Bang. Bang. Thank you Bang. Makasih Bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung.
Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, besaran Pak? Ini Rabu Abu jam 5 di katedral. Iya sih, ada betul. Tapi tadi Tadi bahasa apa Pak? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan, bahasa apa? Bahas umum aja. Apa aja? Persiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih Bang. Kalau soal kasus Pertamina ada nggak Bang? Thank you Bang. Makasih Bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina,
termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, besaran Pak? Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa Pak? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahasa umum aja. Apa? Persiapan kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih Bang. Kalau soal kasus Pertamina ada nggak Bang? singgung Bang. Thank you Bang. Makasih Bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar 16:45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, besaran Pak? Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa Pak? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahasa umum aja. Apa? Persiapan kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih Bang. Kalau soal kasus Pertamina ada nggak Bang? singgung Bang. Thank you Bang. Makasih Bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama
atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, besaran loh. Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada tapi tadi Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahasa umum aja. Apa? Persiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih Bang. Kalau soal Kasus Pertamina ada Bang. Bang. Thank you Bang. Makasih Bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram.
Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, habis main nggak? Saya ini Rabu aku jam 5 di katedral. Iya sih, ada tapi tadi Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahasa umum aja. Apa aja? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih Bang. Kalau soal kasusnya Pertamina ada nggak Bang? Bang. Thank you Bang. Makasih Bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung.
Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, besaran ya? Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apa? Persiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. Ada bahas kasus Pertamina masih Bang? Kalau soal kasus Pertamina ada nggak Bang? Thank you Bang. Terima kasih Bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023.
Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Mbak besaran nggak? Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada tapi tadi Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apaan? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal Bang, kasus kasusnya Pertamina ada nggak bang? Bang, Thank you bang. terima kasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Mbak besaran nggak? Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada tapi Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apaan? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal Bang, kasus kasusnya Pertamina ada nggak bang? Bang, Thank you bang. terima kasih bang, selamat ibadah.
Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, pesanan nggak? Saya mau ini Rabu jam 5 di katedral. Iya sih, ada betul. Tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apaan? Persiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal Bang, kasus kasusnya Pertamina ada nggak bang? Bang. Bang, thank you bang. Makasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi.
Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, besaran nggak? Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada bukti. Tapi tadi Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apa? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih Bang. Kalau soal kasus Pertamina ada nggak Bang? Bang. Thank you Bang. Makasih Bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, besaran Pak? Saya mau ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada betul. Tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa Pak? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apa-apaan? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal kasus saya Pertamina ada nggak bang? Bang. Thank you bang. Makasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral.
Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, besaran loh. Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada betul. Tapi tadi pada saat Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum aja. Apa? Persiapan kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal Kasus kasusnya Pertamina ada nggak bang? singgung bang. Thank you bang. Terima kasih bang. Selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, besaran loh. Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada betul. Tapi tadi pada saat Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum aja. Apa? Persiapan kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar.
Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. Ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal kasusnya Pertamina ada ada nggak? nggak bang? Singgung, Bang. Bang. Thank you bang. Makasih bang. Selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, pesanan ya? Saya mau ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih ada proses. Tapi tadi bahas Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apa aja? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal kasusnya ada Pertamina nggak? ada nggak Singgung, Bang. bang? Thank you bang. Makasih bang. Selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya,
membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, besaran loh. Saya mau ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada buku. Tapi tadi Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apaan? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal kasusnya Pertamina ada nggak bang? Bang. Thank you bang. Makasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, besaran Pak? Saya mau ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada tapi tadi Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum aja. Apa? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal kasusnya Pertamina ada nggak bang? Bang. Thank you bang. Makasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral.
Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, bersalahnya nggak? Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apaan? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal kasusnya Pertamina ada nggak bang? disinggung, Bang. Bang. Thank you bang. Makasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, bersalahnya nggak? Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apaan? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal Bang, kasusnya Pertamina ada nggak bang? disinggung, Bang. Bang. Thank you bang. Makasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung.
Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, besaran nggak? Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ibadah betul. Tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apaan? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal Kasus kasusnya Pertamina ada nggak bang? disinggung, Bang. Bang. Thank you bang. Terima kasih bang. Selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung.
Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, besaran loh. Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ibadah. Tapi tadi bahas apa? Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apaan? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. Ada bahas kasus Pertamina masih Bang? Kalau soal Bang, kasus kasusnya Pertamina ada nggak Bang? disinggung, Bang. Bang. Thank you Bang. Makasih Bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan
Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, besaran nggak? Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ibadah pokoknya. Tapi tadi bahas apa? Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apaan? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. Ada bahas kasus Pertamina masih bang? Kalau soal kasusnya Pertamina ada nggak bang? disinggung, Bang. Bang, thank you bang. Terima kasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral.
Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Mbak, habis main nggak? Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada tapi tadi merasa Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apa-apaan? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal kasusnya Pertamina ada nggak bang? Bang. Thank you bang. Makasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Mbak, habis main nggak? Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada tapi tadi merasa Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apa-apaan? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya,
Bisa jam 5 di katedral. Ada bahas kasus Pertamina masih bang? Kalau soal Bang, kasusnya ada Pertamina nggak? ada Tadi nggak bang? singgung, Bang. Bang, thank you bang. Makasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, besaran Pak? Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih ibadah betul. Tapi tadi kalau sama Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apa-apaan? Persiapan kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Rabu Agung. Pertamina masih bang? Kalau soal Bang, kasusnya ada Pertamina nggak? ada Tadi nggak bang? singgung, Bang. Bang, thank you bang. Makasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan.
Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Mbak, habis lain loh. Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ibadah berpuasa. Tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apa-apaan? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal Bang, kasus kasus saya Pertamina ada nggak bang? Bang. Thank you bang. Terima kasih bang. Selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Habis main Pak? Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apaan? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih Bang. Kalau soal Bang, kasus kasusnya Pertamina ada nggak Bang? Bang. Thank you Bang. Makasih Bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Habis main Pak? Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada tapi tadi bahasa
Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apa aja? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. Ada baskot Pertamina masih bang. Kalau soal Bang, kasusnya Pertamina ada nggak bang? disinggung, Bang. Bang. Thank you bang. Makasih bang. Selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, besaran loh. Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih ibadah betul. Tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apa aja? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada baskot Pertamina masih bang. Kalau soal Bang, kasusnya Pertamina ada nggak bang? disinggung, Bang. Bang. Thank you bang. Makasih bang. Selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif.
Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, habis main ya? Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada tapi tadi Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apa? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih Bang. Kalau soal kasus Pertamina ada nggak Bang? Thank you Bang. Makasih Bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS.
Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, besaran nggak? Saya ini Rabu jam 5 di katedral. Iya sih, ada tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum aja. Apaan? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal Bang, kasus saya Pertamina ada nggak bang? bang. Thank you bang. Makasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum,
termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, pesanan ya? Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada tapi tadi Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum aja. Apa? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal Kasus kasusnya Pertamina ada nggak bang? disinggung, Bang. Bang. Thank you bang. Makasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar 16:45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, pesanan ya? Saya ini Rabu Agung jam 5 di
katedral. Iya sih, ada tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apa aja? Persiapan kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal Bang, kasusnya Pertamina ada ada bang. disinggung, Bang. Bang. Thank you bang. Makasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, besaran nggak? Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apa aja? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal Bang, kasusnya Pertamina ada ada bang. disinggung, Bang. Bang. Thank you bang. Makasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret.
Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar 16:45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, besaran nggak? Saya ini Rabu jam 5 di katedral. Iya sih, ibadah betul. Tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apaan? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal Bang, kasus kasusnya Pertamina ada nggak bang? Bang. Bang. Thank you bang. Makasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM
berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar 16:45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Mbak, habis lain nggak? Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ibadah betul. Tapi tadi Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apa-apaan? Persiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih Bang. Kalau soal Kasus Pertamina ada nggak Bang? Bang. Thank you, Bang. Makasih Bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar 16:45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana.
Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, habis ngapain, Pak? Saya ini Rabu jam 5 di katedral. Iya sih, ibadah betul. Tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apaan? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal Bang, kasusnya ada Pertamina nggak? ada nggak bang? Disinggung, Bang. Bang. Thank you, Bang. Terima kasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka.
Mbak, habis ngapain, Mbak? Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ibadah. Tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apa-apaan? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal Bang, kasus kasusnya Pertamina ada nggak bang? Bang. Thank you, Bang. Makasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Mbak, habis ngapain, Mbak? Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ibadah. Tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apa-apaan? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal Bang, kasus kasusnya Pertamina ada nggak bang? Bang. Bang. Thank you, Bang. Makasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret.
Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar 16:45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, besaran ya? Saya mau ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ibadah betul. Tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apa-apaan? Persiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih Bang. Kalau soal Bang, kasus kasusnya Pertamina ada nggak Bang? Bang. Thank you, Bang. Makasih Bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya.
3 di antaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Mbak, besaran nggak? Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apaan? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal Bang, kasus kasus Pertamina ada nggak bang? Bang, Thank you, Bang. makasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah
dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, besaran Pak? Saya mau ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ibadah betul. Tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apa aja? tadi panggil Persiapan kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas Rabu kasus Agung. Pertamina masih bang. Kalau soal Bang, kasusnya Pertamina ada nggak bang? Tunggu, Bang. Bang. Thank you, Bang. Makasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka.
habis main ya? Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada betul. Tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apa? Persiapan kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal Bang, kasusnya ada Pertamina nggak? ada Tadi nggak bang? singgung, Bang. Bang. Thank you bang. Terima kasih bang. Selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, habis main ya? Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada betul. Tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apa? Persiapan kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal Bang, kasus kasusnya ada Pertamina nggak? ada Tadi nggak bang? singgung, Bang. Bang. Thank you bang. Terima kasih bang. Selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret.
Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, besaran ya? Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada bukunya. Tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa, Pak? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apa aja? Persiapan kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal kasusnya Pertamina ada nggak bang? Bang. Thank you bang. Makasih bang. Selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM
berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Mbak besaran ya? Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada betul. Tapi tadi pada Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum aja. Apa aja? Persiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih Bang. Kalau soal kasusnya Pertamina ada nggak Bang? Bang. Thank you Bang. Makasih Bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana.
Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, besaran Pak? Saya di sini Rabu jam 5 di katedral. Iya sih, ada bukunya. Tapi tadi Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apa? Persiapan kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas Pertamina masih bang. Kalau soal kasus saya Pertamina ada nggak bang? bang. Thank you bang. Makasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka.
Mbak pesannya loh. Saya mau ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, Mbak, ada betul. Tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apa aja? Persiapan kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih, Bang. Kalau soal Bang, kasus kasus Pertamina ada nggak, Bang? disinggung, Bang. Bang. Thank you, Bang. Makasih, Bang. Selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Mbak pesannya loh. Saya mau ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, Mbak, ada betul. Tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apa aja? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih, Bang. Kalau soal Bang, kasus kasus Pertamina ada nggak, Bang? disinggung, Bang. Bang. Thank you, Bang. Makasih, Bang. Selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret.
Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, pesanan loh. Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada betul. Tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apa aja? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal Bang, kasus kasusnya Pertamina ada nggak bang? Bang. Thank you, Bang. Makasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM
berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, pesanan loh. Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum aja. Apa aja? Persiapan kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal kasusnya Pertamina ada nggak bang? Bang. Thank you, Bang. Makasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana.
Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, habis main loh. Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apa aja? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal kasusnya Pertamina ada nggak bang? Bang. Thank you bang. Makasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka.
Mbak pesanan ya? Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada buku. Tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahasa umum aja. Apa? Persiapan kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal Bang, kasus saya Pertamina ada ada nggak? nggak bang? Singgung, Bang. Bang. Thank you, Bang. Makasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar 16:45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Mbak pesanan ya? Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada buku. Tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahasa umum aja. Apa? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal Bang, kasus saya Pertamina ada nggak bang? singgung, Bang. Bang. Thank you, Bang. Makasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret.
Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, besarannya? Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada betul. Tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apa? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal Kasus Pertamina ada nggak bang? Bang. Thank you, Bang. Makasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya.
3 di antaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, besaran nggak? Saya mau ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada betul. Tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apa? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal Bang, kasus kasusnya Pertamina ada nggak bang? Bang. Thank you, Bang. Terima kasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 di antaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung.
Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, besarnya loh. Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ibadah betul. Tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apa aja? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal Bang, kasusnya ada Pertamina nggak? ada nggak bang? Ditunggu, Bang. Bang. Thank you, Bang. Terima kasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023.
Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, besaran Pak? Saya ini Rabu jam 5 di katedral. Iya sih, ada betul. Tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa Pak? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum aja. Apa-apaan? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal Bang, kasus kasusnya Pertamina ada nggak bang? Bang. Thank you bang. Makasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar 16:45 waktu Indonesia Barat. Namun Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, besaran Pak? Saya ini Rabu jam 5 di katedral. Iya sih, ada betul. Tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa Pak? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum aja. Apa-apaan? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal Bang, kasus kasusnya Pertamina ada nggak bang? Thank you bang. Makasih bang, selamat ibadah.
Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar 16:45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, pesanan Pak. Saya ini Rabu jam 5 di katedral. Iya sih, ibadah betul. Tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apaan? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal Bang, kasusnya ada Pertamina nggak? ada nggak bang? Bang. Thank you, Bang. Terima kasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi.
Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, habis main nggak? Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada tapi tadi bahas apa? Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apa-apaan? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. Ada bahas kasus Pertamina masih bang? Kalau soal Bang, kasus kasusnya Pertamina ada nggak bang? Bang, Thank you, Bang. makasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, pesanan loh. Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ibadah bukti. Tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apaan? Persiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal Bang, kasusnya ada Pertamina nggak? ada nggak bang? Bang. Thank you, Bang. Terima kasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral.
Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, besaran nggak? Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum aja. Apaan? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal Bang, kasus kasusnya Pertamina ada nggak bang? Bang, Thank you bang. makasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar 16:45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, besaran nggak? Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum aja. Apaan? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar.
Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. Ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal Bang, kasus kasusnya Pertamina ada nggak bang? Bang. Thank you bang. Makasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, besaran Pak? Saya di sini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih ibadah betul. Tapi tadi bahas apa? Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum aja. Apa? Tadi panggil bang. Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. Ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal Bang, kasus kasusnya Pertamina ada nggak bang? Bang. Thank you bang. Makasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero,
ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, habis main ya? Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ibadah betul. Tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum dulu aja. Apaan? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal Kasus Pertamina ada nggak bang? Bang. Thank you, Bang. Terima kasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan
Kedatangan untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, besaran ya? Saya di sini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada betul. Tapi tadi pada saat Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum aja. Apaan? tadi panggil Persiapan kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal Bang, kasus kasusnya Pertamina ada nggak bang? disinggung, Bang. Bang. Thank you, Bang. Terima kasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral.
Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, besaran Pak? Saya di sini Rabu jam 5 di katedral. Iya sih, ada betul. Tapi tadi bahasa apa? Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum aja. Apa aja? Tadi panggil Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya bisa jam 5 di katedral. Ada bahas kasus Pertamina masih bang? Kalau soal kasusnya Pertamina ada nggak bang? disinggung, Bang. Thank you bang. Terima kasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar 16:45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, besaran Pak? Saya di sini Rabu jam 5 di katedral. Iya sih, ada betul. Tapi tadi bahasa apa? Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum aja. Apa aja? Tadi panggil Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya
Bisa jam 5 di katedral. Ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal kasusnya Pertamina ada nggak bang? singgung bang. Thank you bang. Makasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, besaran nggak? Saya di sini Rabu jam 5 di katedral. Iya sih, ibadah betul. Tapi tadi pada saat Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apa aja? tadi panggil Persiapan kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal kasusnya Pertamina ada nggak bang? singgung bang. Thank you bang. Makasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya,
membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, habis main loh. Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada bukti. Tapi tadi bahas apa? Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum aja. Apaan? Persiapan kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. Ada bahas Rabu kasus Agung. Pertamina masih bang. Kalau soal Bang, kasusnya kasus Pertamina ada nggak bang? Bang. Thank you, Bang. Terima kasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, besaran Pak? Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada betul. Tapi tadi bahas apa? Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum dulu aja. Apaan? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. Ada bahas kasus Pertamina masih bang? Kalau soal kasus saya ada Pertamina ada nggak bang? Bang. Thank you bang. Terima kasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral.
Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama